Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan tentang unit 8 yaitu penyesuaian diri remaja yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Dita, bisa dimulai. Penyesuaian diri remaja. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri adalah suatu proses di mana seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Pengertian penyesuaian diri ada 3 jenis. Yang pertama, penyesuaian adaptasi, yaitu seseorang bisa atau tidaknya survive terhadap kehidupannya. Yang kedua, penyesuaian konformitas, yaitu seseorang dapat menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Dan yang ketiga, penyesuaian penguasaan, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat rencana sedemikian rupa secara efisien. Yang kedua, ada proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi. Dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku yang membebaskan diri sendiri dari ketegangan. Yang ketiga, ada karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Kadang ada rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasilnya penyesuaian diri tersebut. Contoh penyesuaian diri positif mencakup tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, dan mampu bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya ada penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Yang pertama ada reaksi bertahan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Lalu ia kerap kali menyerang untuk menutupi kegagalannya. Seseorang itu selalu membenarkan diri dan selalu mau berkuasa dalam setiap situasi. Yang ketiga ada orang yang mempunyai penguasaan diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Seperti banyak tidur, minum minuman keras, menjadi pecandu narkoba, atau bahkan bunuh diri. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, kondisi psikologis, dan kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman menyenangkan cenderung menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Yang kedua ada belajar. Melalui belajar akan berkembang pola-pola respon dan yang akan membentuk kepribadian. Yang ketiga ada determinasi diri yang mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Yang keempat ada konflik dan penyesuaian. Ada beberapa pandangan bahwa konflik bersifat mengganggu. Namun ada juga beberapa konflik yang dapat bermanfaat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan. Lalu ada lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Yang pertama ada pengaruh rumah dan keluarga, lalu ada pengaruh hubungan saudara, masyarakat, dan sekolah. Kemudian ada permasalahan-permasalahan dalam penyesuaian diri remaja, yaitu ada sikap orang tua yang otoriter, yaitu memaksakan kekuasaan kepada remaja, kekerasan keluarga, dan sikap pilih kasih sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak. Lalu ada implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, ialah menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah dan menyenangkan, menggunakan metode dan alat belajar yang menimbulkan gairah belajar, peraturan atau tata tertib sekolah yang jelas dan dapat dipahami murid, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya, dan hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Guru juga dituntut untuk memiliki sifat-sifat yang efektif, yakni memberikan kesempatan
tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa di kelas. Ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. Senang berkelakar dan mempunyai humor yang baik. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri, jujur dan objektif, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja sama dengan siswa-siswanya. Jika para guru mampu bekerja sama dengan seluruh staf di sekolah, maka anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang menyebabkan perilaku yang menyimpang. Sekian materi tentang penyesuaian diri remaja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sekian dari kelompok kami tentang pemaparan dan penjelasan tentang unit 8, yaitu penyesuaian diri remaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera.